Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek yang sebelah pojok belum jawab. Aki-aki yang nyender belum jawab. Naik kapal selam pergi ke Mekah. Jawablah salam agar Allah turunkan barokah. Ponilam kutangnya lepas. Bantuin kok siang itu kutang diganti udah 17 tahun. Ponilam kutangnya lepas. Yang punya hutang biar pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang barusan semua yang menjawab salam dengan kompak. Mudah-mudahan Allah berikan kehidupannya berkah. Amin. Bisa berangkat ke Mekah. Amin. Berangkat ke Madinah. Amin. Pulangnya kebeli sawah. Amin. Kebeli rumah dan mobil mewah. Amin. Suaminya bini nambah. Jangan amin-amin baik kok. Kecentlak ya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa azim ala sayyidina Muhammadin. Salatan takunu likulli usri yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin sifa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, atas izin Allah di siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia dalam rangka memperingati satu-satunya sosok makhluk uswatun hasanah yang insya Allah akan memberikan syafatul uzma kepada kita semua, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini mendapatkan manfaat ilmu dunia dan akhirat. Amin. Jangan lupa pula marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan satu-satunya makhluk yang memiliki akhlak yang luhur, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau satu-satunya sosok makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Karena beliau sepanjang hidupnya sampai dengan wafatnya, lisannya, perilakunya, hatinya tidak pernah mendzalimi, menyakiti satu makhluk pun. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan segala sunnahnya dan juga bisa mengikuti akhlakul karimahnya. Dengan harapan kita semua mendapatkan syafatul uzma di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bu, Bu, mau sampai jam berapa? Sampai maghrib. Itu ngundang apa nyewa?
Jamaah Madzikir wa Ta'lim Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kumpulnya kita di sini. Kumpul juga para tuan guru, para kiai, para asatidz wal asatidah, para tokoh masyarakat, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, yang insya Allah kumpulnya kita menjadi gugurnya dosa-dosa kita, dikabulkan hajat kita, berkah dunia, selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus lil khusus al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Saibi SAG, Tumma al-mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Mumin Jamaluddin SPDI, Tumma al-mukarram wal muhtaram al-Ustadz Haji Sudarma SPDI. Banyak amat ya. Gak apa-apa ya, sampai Johor ya. Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Ustadz Muhammad Nasir, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Haji Jaya, Thumma Bapak Dr. Andes Haji Nasihuddin, Thumma Bapak Ustadz Nurkholis Majid, Thumma Bapak Ustadz Saiman, Thumma Bapak Haji Lamin, Thumma Bapak RT Amir, Thumma Bapak Ustadz Dadang MHI. Apa ini MHI? Master. Thumma Bapak Joko Misin, Thumma Ketua Majelis Ta'lim Al-Barokah, Ibu Ustazah Ma'inah SPI, dan juga Thumma Ketua Majelis Ta'lim Al-Barokah Bapak Ustadz Kamaluddin SAG, Ibu Hajah Entin Nurmala, Ibu Hajah Nenti, dan para tokoh masyarakat, tokoh agama lainnya. Mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu karena emang gak ada catatannya. Namun insya Allah semua yang hadir Allah berikan kemuliaan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Oh, mau ngapain kumpul di sini? Nanti Al-Fakir A.A. Gangsing mohon izin gak bisa lama-lama ya, karena jam 1 siang Alhamdulillah Al-Fakir masih ada job. Jam 1 siang udah harus sampai Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah ada undangan tasyakuran walimatul khitan nyunatin di Malaysia, mau nyunatin Upin dan Ipin. Mohon dimaklum jauh apanan Malaysia ya. Jamaah Masjid Zikir Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aki-aki bawa puntelan, dibawa ke balik papan, nyok ngopi rada kentelan, biar pada nggak kesurupan. Ngopi dulu dan kongkong mang ngopi baik ya. Mau kumpul kita di sini coba maka tolong panitia cek dulu tas apa itu jeruk di sini tikus di rumah dibawa keluar. Kalau guru kudu malah ngaji nggak tinggi bu, nggak usah imriti jurumia, nggak usah ilmu tauhid, dan dulu alif ada guru alif alif usaha
sama apa tak majelis taklim nama saya kita ini doa sama yang saya harap amin. Yang kedua mual diampun sama Allah kagak dosa. Ya. Kata saya dosa hukumnya ulama, kiai, ustaz kalau hadir ke majelis dosa. Jauh lebih dosa ketika panitia undang kiai kagak ngasih hadiah apa-apa, pikir dewek dah. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji. Saya tadi masuk kaget. Kayaknya ini gabungan majelis salim ibu-ibu ya, subhanallah. Baju gamisnya rupa-rupa. Mudah-mudahan suaminya pada nggak paru-paru. Mikirin cicilan kagak lunas-lunas. Gamis warna merah masih 4 kali cicilan, ngambil lagi warna biru. Lakinya protes, bang buat kebaikan ngaji kata Ustazah. Ya udah bagian akhirnya apa? Ini jidat suami sampai dekok. Yang anu belum lunas tepat jidat lagi, anu belum lunas kagak apa bagian. Salut saya mah, jujur. Tuh kesan pertama saya salut. Begitu rupa-rupa gamisnya. Yang kedua, begitu saya masuk minyak wanginya, bedaknya macam-macam. Pak, kudu begini Pak memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya lihat ada yang pakai bedak Mirabella, yang sebelah sono Sari Ayu, sebelah sini Cempaka, ono yang rada pojokan bedak Tulci. Pak, kalau bini mau cantik, mau wangi, mau semok, modalin. Betul nggak? Ini pengen bini cantik, bini montok, dibeliin bedak MBK yang harga 3.500. Peperin ke muka, ke tangan, keset itu wangi kagak. Giliran malam Jumat ya Allah, habis yasinan, terus mau ngelakuin sunnah, lampu diredupi, boro-boro mau nyium, baca surat ayat kursi, lebih nih kayak kuntilanak. Rambut panjang dibuka, wanginya balsem, di tempat ngebul. Ini bini apa kuntilanak? Bukan salah bini tuh, suaminya kagak hidup betul. Kita dulu kumpulnya dan majelis karena tadi menyampaikan yang menyampaikan kalau kita bahagia empat abad silam Bu baginda mengingatkan kita di dalam kitab Tanbihul buah karya Imam Abu Lais As-Samarqandi, arba'atun man yana faqtiya fitun wal akhir. Ada 4 yang kalau seseorang melaksanakan 4 hal ini, dijamin dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.
kebahagiaan, maaf Bu, bukan banyaknya harta. Berapa banyak orang banyak harta, rumah tangganya hancur, betul. Kebahagiaan bukan karena kita punya pangkat dan jabatan. Berapa banyak para pejabat stres, anaknya pakai narkoba masuk penjara, betul. Kebahagiaan bukan karena banyaknya kekuasaan. Banyak orang berkuasa, amit-amit anaknya ikut geng motor, banyak. Oleh karena itu, apa 4 kebahagiaan yang kalau kita lakukan bisa mendapatkan bahagia di dunia dan keselamatan di akhirat? Yang pertama yaitu qalban syakira, hati yang bersyukur. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, hati yang bersyukur gimana? Simple, syukuri apa yang kita dapat, jangan pusing mikirin yang kita nggak punya tuh. Lalu yang kedua, cara bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kepada manusia berterima kasih, berbagi. Kalaulah seorang ibu rumah tangga, bagaimana bersyukur? Gantian Pak, tadi kan Bapak yang dicecer nih, kita gantian ke istri. Maaf Bu, maaf, 14 abad silam Rasulullah punya sahabat. Sahabatnya istrinya soleha, bahkan dijamin masuk surga kedua setelah Fatimatu Az-Zahra masuk ke dalam surga. Mau tahu nggak amalannya Bu? Mau? Kayaknya rada takut. Katanya lembah ini gua kena. Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget. Begini Bu, saya harus contohin. Jadi sahabat Rasul nih, ketika suaminya pulang dari ikhtiar, ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam ayang beb. Ini bahasa Cikarang. Ayang beb baru pulang ya? Iya. Diambil bu handuk, dilap dulu mukanya, dicium bu keningnya, pipinya, terus ditawarin 3 hal. Diambil handuk buat mandi, ayangku mau mandi pakai air hangat, apa mau ngopi dulu nyusu, apa mau manja-manjaan di kamar? Kira-kira ada nggak yang begitu? Saya mau tanya. Belah mana? Bohong, bohong. Ini mah tampang-tampang suka ngantin duit laki. Model-model perempuan yang pintar nyari duit ini. Laki ngumpetin duit di mana baik ketemu. Tapi insya Allah belah sini mah nggak ada semuanya. Di sini ibu rumah tangga, istri yang baik-baik. Ada belah sono, Cikarang Selatan. Tapi saya pernah tanya sama orang Cikarang Selatan, ternyata dia pindahan dari Sempur Keramat. Bu, saya bilang banyak banget dari sini. Nah, bagaimana kita mengambil hikmah ini Bu? Minimal nggak usah 3, ambil aja 1. Karena seringnya seorang istri begini Bu, ketika suami baru datang pulang ikhtiar, yang dia ngojek, yang dia petani, dia pedagang, kerja begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam bang, langsung bisa setoran bang. Kalau di uang belanja 300.000 mulai abang bangga. Kalau 300.000 ada makian keluar, belas lagi, udah jelek, udah pres, sabar lagi dicapai pulang kembali tapi kata gini ya, ke pasar sampai 12 kayak gitu masa ya. Arti apa Bu? Nih, dari rasa seorang istri berterima kasih kepada suami. 30.000 jangan marah. Begitu 300 senang, 30.000 manyun. Dikasih sehari 3 juta. Saya mau nanya gimana memperlakukan suami? 3 juta Bu. Jarak 10 meter belum ngucap ya abang. Dia nyewa hadroh.
Assalamualaikum Ahmad ya Habibi. Lah nyawa adol ikan 1 juta ya. Dari suami dapat 3 juta, masih sisa 2 juta. Tapi giliran dapat 30.000, senyum juga Bu, nggak apa-apa, manyun dikit. Beliin seperlunya 30.000, kerupuk, terasi, sambal, tomat. Bawa ke dapur, tenangkan hati dengan sholawat. Sambil mulek baca sholawat, nggak apa-apa sambil manyun. Lagi goblok kira 30.000 cukup sambil suami ngeliat gak bakal marah Bu. Katanya ya Allah, bini gua dikasih duit 30.000 sholawatan. Gua balas lagi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana bilana mamalu ya wasi'al garami. Istrinya gak mau kalah, lah ngajinya keempat, gurunya 4 saja. Balas lagi Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup ini tidak panjang, penuh dengan halang rintang. Jangan galau kalau banyak hutang, karena Allah Maha Penyayang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Singkat cerita Bu, rumah tangganya dijalanin 5 tahun, 12 tahun. Tetangga sebelah RT ketua DKI melihat keluarga itu, ya Allah, saya bangga rumah tangga itu dari pagi, siang, sore, malam penuh dengan sholawat. Jadi doa Bu, betul nggak? Dia kagak tahu itu lagi pusing mikirin uang belanja, kagak cukup. Tapi berkah sholawat jadi doa, betul atau betul? Berarti yang pertama tanamkan di dalam hati kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia, dimulai berterima kasih kepada suami. Bisa Bu? Bisa? Iya, saya mau tanya nih, ada yang udah berangkat umroh belum ibu-ibu? Ngacung yang udah? Belum ya? Mudah-mudahan biar pada berangkat umroh semuanya, amin. Tapi kalaupun belum ada rezeki, baginda Nabi udah ngasih kabar gembira Bu kepada ibu-ibu, kepada istri. Apa kata baginda Nabi? Barang siapa seorang istri tulus ikhlas cium jidat dan kening suami, pahalanya seperti minum hajar aswad Bu. Subhanallah. Jadi besok pagi lakuin Bu, atau sore entar. Lagi pulang dari sawah Bu, kagak pakai usah diulang. Assalamualaikum, buka pintu. Waalaikumsalam Bang, angkat tongkok. Ditanya sama Bang, Neng ngaji di mana? Di Ustadz Gangsi. Pengen dapat umum. Pengen berangkat umum, karena kita tak kagak laku. Bisa nggak? Ini terus paham. Kalau minyak hajar aswad udah hitam, udah aswad yang baru. Lanjut ini, lanjut. Ini ngomong-ngomong nggak ada susunya sama kopinya. Saya
Kopi minumnya dua tuh, kalau nggak susu kopi. Karena itu minuman kelihatannya beda, tapi perbedaannya tipis. Kalau kopi kan hitam semua, kalau susu hitamnya di ujung. Ketetesan itu laler. Pikiran. Lanjut. Lalu yang kedua kata baginda Nabi apa? Kalau orang mau tenang, mau bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak, yang kedua walisanan zakirah. Lisannya selalu berzikir, zikrullah kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Walaupun belum khusyuk, nggak apa-apa bu, dilatih. Contoh nih bapak-bapak biasanya kalau lagi zikir kelihatannya khusyuk padahal mau pikiran numpuk. Afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pakai listrik udah bunyi. La ilaha illallah. Beras tinggal 1,5 liter. La ilaha illallah. Bocah belum bayaran sekarang. La ilaha illallah. Kapan bayarnya? Cicilan motor belum. La ilaha illallah. Kapan bayar? La ilaha illallah. Gua gade bayar. La ilaha illallah. Enggak apa-apa. Untuk melatih harus seperti itu. Karena kalau kita tidak biasakan bu, maaf. Kita betul umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nasib kita tergantung di akhir hayat. Kalau Nabi jelas bu, hidup sampai wafatnya maksum, terjaga, pasti masuk surga, bahkan bisa memberikan syafaat kepada umatnya, betul. Tapi kalau kita tergantung di ujung, makanya di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di situ termaktub innahu man asa ala sayyi mata alaihi. Setiap orang yang punya kebiasaan dalam hidupnya akan dimatikan oleh Allah berdasarkan kebiasaan. Wa yub'asu kullu 'abdi ala ma mata alaihi. Dan Allah akan bangkitkan mereka di padang mahsyar tergantung pada saat mereka mati di dunia. Bayangin, ini mati lagi ngegibah ngomongin tetangga. Kalau remaja mah jelas ada namanya Ikrimah ya, Ikatan Remaja Masjid atau IRMA. Ternyata ibu-ibu gak mau kalah, ada Igruma, Ikatan Gosip Runtik Emak-emak. Itu ngumpulnya 2 hari 1 minggu samping posyandu. Ada grupnya namanya Igruma, Ikatan Gosip Runtik Emak-emak. Jam 8 nih Koimah nih ketuanya. Ada. Nah, apes banget ya, kebetulan kalau maafin. Kagak dapat bocoran, saya kagak dapat bocoran, ampun. Kata Ibu Ima, assalamualaikum, kumpul sampai posyandu ya jam 8. Ibu Ima nyampe wakil. Tenang Bo, kita koordinir. Pakai gamis, baju warna kuning katanya. Udah kayak orang mati. Kumpullah semua baru Bo. Oh, sebelum kita ngegosip, kita baca Al-Fatihah. Iya, kita Al-Fatihah. Ada jatuh. Grup tuh, jangan ibu-ibu kerjaannya ibu. Alasannya mah ayat ini baik mau rujak harus lama mobil losbak lewat, isinya motor NMAX, lemari 3 pintu sama kulkas 2 pintu. Mulai nih ya, kunci bagian sekretaris. Poima, apa sih? Kita liatin loh.
Ya, ke rumah Bang Oman, kuli bangunan. Gak mungkin, ini pasti bininya melihara tuyul nih. Kata Po Ipeng nih wakil tadi. Bukan, bininya itu asistennya Bang Emo. Dapat komisi dia, tuh hadiahnya NMAX sama lemari sama kulkas. Ya Allah, bisa bayangin gak Bu? Kebiasaan kita ngerumpi, ajal menjemput Allah panggil berdasarkan hadis tadi. Tergantung kebiasaannya. Takutnya ntar matinya begini nih. Karena ngerumpiin orang. Ya. Makanya bagaimana buat menjaga wali banyak zikir, banyak sholawat. Mungkin di sini kayaknya Bu Ustazah, kayak Bu Ustazah Pemaina udah ngasih masukan. Sebaik-baik ibu rumah tangga banyakin baca ayat suci Al-Quran. Ada 5 surah Bu yang paling utama. Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqiah, Kahfi, sama satu lagi apa? Yasin. Karena ada kaul ulama, barang siapa yang rajin membaca ayat suci Al-Quran, maka mendapatkan rezeki yang gak disangka dan tidak diduga. Amin. Ada mau cerita? Saya cerita kisah nyata. Ada namanya Bang Asep. Dia bisnisnya maklar tanah, tapi peditnya 17 setan sama bini. Untungnya bininya ini namanya Ko Iyeh, rajin ngaji Ko Iyeh. Bininya minggu pagi ngaji. Kata Bu Ustazah, ibu-ibu banyakin baca Quran, pilih 5 surat yang utama. Jangankan di akhirat dapat pahala, di dunia dibayar cash. Yakin ya. Ngaji masih berlangsung, suaminya pulang jam 10. Tembus maklarin tanah dapat 6 juta. Nyampe di rumah, assalamualaikum, 3 kali ucapin, wah kagak ada. Oh iya bini gua lagi ngaji. Dia ngerogoh kantong buka 6 juta. Gua kasih 5 juta, burs 3 hari nih, bini gua nggak begitu. Karena ada satu bank di perbankan yang itu menurut saya bermasalah. Bank BCA, BNI, Mandiri, oke. Satu bank yang bermasalah namanya Bank Bini. Kenapa? Kalau sudah nyimpen nggak bisa ditarik. Saya pengalaman. Betul nggak Pak? Naruh uang 5 juta di Bank BCA pagi, nih jam 8, jam 9 bisa diambil, betul. Tapi kalau naruh uang di Bank Bini, boro-boro sejam, ngasih 5 juta 15 menit, nih minta buat bensin, kurang buat ini. Ya, nggak ada Bank Bini, makanya saya nggak mungkin nabung di Bank Bini, mending ngompotin. Kembali kita Bu, tapi bilang uang ngumpetin dulu. Ketawa, gue nyuci jajan. Di balik lemari ngumpetin baju ketawa. Oh dia ingat ada yang bilang paranormal. Tuyul aja takut ngambil duit di Al-Quran. Kalau ayam ini gue gak pernah gue lihat baca Quran. Setiap habis ijab kabul nikah, Quran ditaruh di atas sampai bulukan. Ditaruh lah tuh 5 juta Bu. Dia nggak tahu tuh ditaruh di surat mana. Masukin dia 5 juta. Udah bulukan Al-Quran taruh. Dia pikir aman. Dia mandi sambil nyanyi-nyanyi. Istrinya pulang. Assalamualaikum Bang. 3 kali diucap gak ada suara lagi. Ini istri yang telah dengerin Bu Ustazah, pengen ngaji langsung syukurannya diambil Bu. Begitu dibuka, ya 5 juta surat Ar-Rahman. Bininya bener Bu Ustazah mutmainah, wali ini bener wali. Belum baca dapat 5 juta sampai akhir 1 juta dibaca Bu. Kali suaminya kaget, keluar mandi pakai handuk, kenapa sih Neng? Bang sini duduk. Ada apa sih? Duduk. Bang, kita harus rajin ngaji. Emang apa? Bang, Ustazah saya luar biasa Bang. Saya disuruh ngaji baru tadi pagi Bang. Saya contohin Bang, saya buka Quran Bang, surat Ar-Rahman 5 juta Bang dibayar kontan. Kata lagi, apes lah dibayar. Oh iya bukan naruh duit di mana? Di Quran aja bini nunggu.
Berarti yang kedua yaitu wali sanan dzakir. Jadi boleh nyengir tapi mikir ya Bu ya. Jangan pernah sedetik pun kita tinggalkan zikrullah dan sholawat. Tadi ingat Bu, kalau Nabi hidup dan wafatnya dijamin kita tergantung di akhir hayat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Banyak cerita Nabi. Orang kalau tukang minum, matinya pasti lagi minum ya. Bener nggak? Orang berzina, matinya lagi berzina, betul. Dan orang rajin sholat juga meninggalnya kan di masjid, betul. Nah, jangan sampai tadi grup ikrumah tadi tuh, ikatan gosip rumbin mama, matinya di samping posyandu. Begini ya. Begitu hamil nyamperin, ini bayi gede ini. Bisa bilang emak, di samping posyandu, buat timbang gak muat. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bu, yang kalau kita lakukan kita dapat kebaikan fid dunya wal akhirah, yaitu apa? Wa ala musibati wasabir. Ketika seseorang ditimpa musibah dan dia bersabar, itu mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Ada yang nanya, Pak Ustadz, cara sabar gimana? Gampang. Mau dikejar-kejar bang emok, mau leasing, ada satu amalan. Di Al-Quran ada nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan aku uji dengan kelaparan, kehausan, penyakit sampai kehilangan nyawa, kecuali yang diselamatkan orang yang bersabar. Apa tanda orang sabar? Ketika dapat musibah apapun, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma pada prakteknya pada salah paham, orang mati doang dibacain ini kurang tepat. Lah tidak yakin Bu berhasil. Nah saya utang 150.000 3 kali. Saya pikir yang sore. Saya bilang ini aman. 10.000 3 kali bayar. Ini gue bayar. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Langsung ucapin kalimat tadi 3 kali. Bakalan balik badan tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi dari Bang Emok. Warganya ada yang mati. Baiklah. Besok assalamualaikum, jawab lagi waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu berturut-turut 7 hari. Kata Bang Emok, gua kasihan, gua kasih hadiah ada, katanya selawatan. Uang kagak ditagih, utang malah dikasih 300.000. Alhamdulillah. Berkah dari membaca ayat suci Al-Quran. Betul. Berarti yang ketiga apa? Bahwa kehidupan kita Bu, semuanya enggak ada bisa terlepas dari musibah, ujian dan cobaan. Bagaimana